Shalom Bapak Ibu, selamat malam, salam kasih Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah dua pengerja pada malam hari ini. Kami percaya Bapak Ibu yang sedang di rumah pada hari ini tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap mengalami sukacita daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan mulai ibadah dua pengerja pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi kita kekuatan, Allah Roh Kudus yang terus memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah dua pengerja pada malam hari ini, kita bersatu hati, mari ajak keluarga, mari ajak tetangga mungkin yang mau beribadah ikut serta pada malam hari ini sehingga mereka diberkati dalam ibadah online pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali, kami bisa bersama kembali Tuhan, semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur, tak henti-hentinya kami berserah kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus menuntun kami Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, hari demi hari Tuhan, bahkan bulan berganti bulan. Tidak pernah kasih setia-Mu lalu daripada kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, dalam ibadah dua pengerja pada malam hari ini, kami minta Roh Kudus-Mu dicurahkan pada hari ini bagi kami masing-masing pribadi, sehingga kami merasakan kuasa-Mu, merasakan lawatan-Mu dinyatakan bagi kami Tuhan segenap umat-Mu. Urapilah kami Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang rindu datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari buka hati dan pikiranmu, menyembah Yesus, menyembah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Kami datang kepada Yesus, kami datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita akan pujian ini dari awal Bapak Ibu jemaat. Haleluya, haleluya.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami percaya Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama kita sembah. Sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu, sembah dan puji penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kami sembah. Haleluya, kami sembah. Haleluya, Yesus kami sembah. Yesus, haleluya, Yesus kami sembah. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus kami sembah. Mari datang menyembah Yesus, kami sembah. Haleluya. Syukur, haleluya. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Di saat kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, maka Allah melihat keseriusan hati kita untuk datang kepada Yesus. Kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kami percaya Engkau yakin hadir Tuhan di tempat-tempat kami. Ku yakin Kau hadir di sini,
sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Memuji Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan, amin. Terjadi di sini. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Kemenangan demi kemenangan terjadi di tengah-tengah umatmu yang menyembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, pemulihan telah terjadi di tengah-tengah kami. Keselamatan telah terjadi di tengah-tengah kami. Kekuatan daripada Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan menyembah Tuhan dan rindu yang datang kepadamu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami mau diisi oleh kebenaran firman Allah. Kami mau diajar oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Berikan hati seorang murid, telinga seorang murid yang terus dengar-dengaran pada firman Tuhan, yang terus memiliki kerinduan, yang haus kepada firman Allah. Sebab dengan apakah kami dipuaskan dalam dunia ini Tuhan, kecuali dengan firman. Itulah sebabnya Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu pada malam hari, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu itu bisa mengajar kami, bisa menuntun kami Tuhan kepada kebenaran, kepada rencana-Mu yang mulia, kepada maksud dan ajaib karya-Mu pada hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus pimpin kami Bapa, pimpin kami Tuhan, pimpin kami Bapa, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari. Berikan pengertian, berikan hikmat saat kami mendengarkan firman itu, bahwa firman itu masuk dalam pikiran kami, masuk dalam jiwa kami. Kami lakukan firman itu pada malam hari, sehingga kami memperoleh iman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tolong kami Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada hamba Tuhan saya ini. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Mari kita bersama di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini dalam doa pekerja GBI Permata maupun Ujung Menteng. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami hari ini beribadah. Meskipun Tuhan kami tidak berkumpul bersama-sama, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi Engkau hadir, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha hadir menjamah kami melalui pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah datang memuji dan menyembah-Mu. Kau sudah mengurapi kami sehingga kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami di tengah-tengah wabah yang sekarang melanda dunia. Kami sungguh bersyukur Engkau masih memberi kesehatan, kemampuan bagi kami. Terima kasih Tuhan, curahkan hikmat pengertian bagi jemaat-Mu, bagi kami semua sehingga kami memahami firman-Mu dan kami siap menjadi terang dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh pekerja GBI Permata maupun Ujung Menteng. Selamat malam, terpuji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu peran Roh Kudus sebagai penolong. Peran Roh Kudus sebagai penolong. Kita tahu bahwa Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan para murid umat Tuhan di dalam kesendirian. Ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam diri para murid. Tetapi Yesus tidak mau mereka hidup di dalam kecemasan. Yesus tidak mau mereka hidup di dalam kekhawatiran. Dan Yesus berjanji akan minta kepada Bapa, yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya kasihi, kita akan membuka satu nats firman Tuhan yang tertulis di Injil Yohanes 14
ayat 15 sampai 17. Kita buka Alkitab kita, saudara. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Satu firman yang luar biasa yang sudah sering kita dengar. Namun pada malam hari ini kita ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana peran Roh Kudus yang disebut sebagai penolong. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani parakletos, ya, dari kata Yunani parakletos, yang artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Jadi fungsi dari parakletos selain penolong disebut juga sebagai penasehat, penguat, penghibur, pembela, dan sahabat. Ya, jadi Roh Kudus disebut sebagai penasehat, penguat, penghibur, pembela, dan sahabat. Nah, dari fungsi tersebut kita akan membahas 3 saja pada malam hari ini, yaitu bagaimana Roh Kudus disebut sebagai penolong, sebagai penasehat, dan sebagai sahabat. Untuk memahami, yang pertama, untuk memahami Roh Kudus sebagai penolong, kita akan mempelajari satu kisah pertolongan dari Yesus Kristus terhadap Petrus ketika para murid tersebut ada di dalam perahu dan mereka mengalami badai di danau. Kita akan memahami bagaimana fungsi atau peran Roh Kudus sebagai penolong dari kisah tersebut. Oleh sebab itu kita akan membuka firman Tuhan lagi, Bapak Ibu sekalian, dari Injil Matius 14 ayat 28 sampai 31. Saudara, kita membuka Injil Matius 14 ayat 28 sampai 31, dan yang akan membantu membaca. Silakan. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Di sini ada satu perkataan Petrus, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Saudara, Petrus dan para murid, kita tahu bersama-sama dengan Yesus di dalam pelayanan. Tetapi dalam kisah ini, saudara membaca dari ayat pertama dan seterusnya, kisah tersebut, ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana peristiwa ini akan menguji sampai di mana kekuatan iman dan rasa percaya dari para murid. Di situ kita lihat jelas Petrus dan para murid masih tetap diliputi keraguan dan ketakutan, walaupun mereka sudah sering melihat kuasa, mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib dari Yesus, tapi mereka masih diliputi keraguan dan ketakutan ketika menghadapi badai tersebut, ketika menghadapi masalah tersebut. Yesus menegur di ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Di sini kata bimbang dan kata kurang percaya menjadi kata inti ketika Yesus melihat ada keinginan pertolongan dari Petrus. Sama halnya saat ini, saudara. Ini yang sering terjadi kepada umat Tuhan. Banyak di antara kita bimbang, banyak di antara kita kurang percaya ketika menghadapi badai masalah. Padahal kita tahu ada pertolongan. Saat ini kita dilanda satu wabah, virus. Seluruh dunia mungkin berteriak, apalagi yang sudah ada korban. Keluarga yang ditinggalkan pasti teruji. Bagi orang-orang Kristen akan diuji imannya. Apakah pada saat ini mereka bimbang, tidak percaya akan pertolongan Tuhan? Tapi saudara, berita baik bagi kita adalah apa? Sebagaimana Yesus katanya di firman tadi, mengulurkan tangannya menolong Petrus yang hampir tenggelam. Maka demikian juga kita saat ini ketika mengalami masalah, badai persoalan, kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Petrus tidak sampai tenggelam, dan kita pun tidak akan sampai jatuh tergeletak tanpa daya. Karena Bapa telah mengutus penolong, yaitu Roh Kudus, yang menolong kita untuk bangkit dan optimis menghadapi persoalan hidup, karena Roh Kudus sebagai juru syafaat kita. Jadi Petrus hampir tenggelam, tapi tidak tenggelam. Kita pun saat ini, saudara, ketika dalam posisi masalah berat, tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak tanpa daya. Dia akan menolong kita. Karena Roh Kudus juga adalah penolong, Dia menjadi juru syafaat kita pada saat ini. Kita buka Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah fungsi Roh Kudus sebagai penolong, saudara. Hal-hal yang tidak bisa engkau ungkapkan, engkau mungkin menderita, engkau mungkin sakit, engkau mungkin mengalami kelemahan di dalam ekonomi dan lain sebagainya, tetapi ada syafaat dari Roh Kudus kepada Bapa. Itulah disebut sebagai penolong. Sebagaimana Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus, dia tidak tenggelam. Kita juga hari ini mungkin mengalami banyak masalah, tidak tergeletak, karena Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita di dalam setiap kelemahan kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penasehat. Roh Kudus sebagai penasehat. Saudara Daniel bisa membuka firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 26. Saudara yang di rumah juga bisa membuka Injil Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus sebagai penasehat. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan. Tugas penasehat sebagai apa, saudara? Yaitu untuk memberikan ajaran. Ajaran yang benar kepada orang lain. Dia juga disebut sebagai guru. Jadi Roh Kudus penasehat. Dialah yang akan mengajarkan. Yesus sangat keras mengajar para murid ketika masih bersama-sama. Di dalam ayat 21 masih di firman Yohanes, saya akan bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berapa kali Yesus selalu mengatakan kepada muridnya, barang siapa memegang perintahku.
barang siapa melakukan firman-Ku. Kenapa saudara? Karena isi firman Tuhan adalah nasihat. Perintah Tuhan adalah ajaran. Seorang guru mengajar pakai bahan ajar, banyak sumber dari buku-buku dan lain sebagainya. Nah, Yesus pun mengatakan kepada para murid dengan keras perintah, bagaimana engkau bisa diajarkan? Engkau bisa diajar ketika firman itu engkau pegang, ketika ajaran itu engkau penuhi. Nah, tugas penasehat Roh Kudus adalah mengingatkan. Artinya ada tugas penting yang harus dijalankan oleh umat percaya ketika masih hidup di dunia ini, yaitu tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nasihat dan perintah tersebut telah tertulis di dalam Alkitab. Jadi saudara, ada satu perintah bahwa kita pada saat ini bisa hidup karena firman Tuhan, bisa hidup karena ada ajaran Tuhan, bisa hidup karena ada nasihat-nasihat Tuhan melalui Alkitab, baik itu di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sekarang ini saudara, banyak orang berjalan dengan pikiran dan pandangan dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya hal itu tidak masalah kalau dibarengi dengan rasa takut akan Tuhan. Firman Tuhan, teologi, ilmu tentang Allah, posisinya harus di atas saudara. Baru di bawah ilmu-ilmu yang lain menyusul. Apakah itu matematika, apakah itu geologi, filsafat, dan lain-lain. Karena kalau sebaliknya firman Tuhan kita adakan atau kita taruh di level yang paling bawah, maka saudara akan lihat akan muncul orang-orang yang tidak percaya lagi akan kuasa, mujizat, karunia-karunia dan sebagainya. Mereka akan mengandalkan akal pikiran duniawi. Dan itulah yang menyebabkan saat ini banyak orang di berbagai belahan dunia sudah meragukan eksistensi Allah, meragukan keberadaan Allah. Mereka tidak lagi percaya bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah. Mereka tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah naik ke surga dan sebagainya. Jadi saudara, Roh Kudus pengajar, Roh Kudus menasehati kita supaya kita membangun jam doa, membangun jam-jam pembacaan firman Tuhan, agar iman kita tidak terseret oleh arus pengetahuan dunia ini. Jadi yang kedua, Roh Kudus adalah penasehat, Roh Kudus adalah guru, bahan ajarnya adalah Alkitab. Kita sebagai pengerja, kita harus tetap hidup di dalam firman Tuhan, karena itulah sumber pengetahuan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus disebut sebagai sahabat. Roh Kudus disebut sebagai sahabat. Kita lihat Yohanes 14 ayat 17, saudara Daniel membaca Yohanes 14 ayat 17, silakan. Ya, Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai, diam. Kenapa disebut Roh Kudus sebagai sahabat? Karena seorang sahabat saudara tinggal dan dia bersama-sama untuk kepentingan bersama. Ya, dikatakan tadi dunia tidak mengenal Roh Kudus. Karena kita orang percaya sudah dibedakan Kristus dari dunia ini. Roh dunia dan Roh Allah bertolak belakang. Roh dunia dan Roh Allah bertolak belakang. Bahkan para penguasa dunia yang sudah banyak memiliki pengetahuan saudara, namun mereka masih terjebak dalam prasangka buruk, sehingga mereka tidak mengenal apa yang berasal dari Allah. Dunia tidak mengenal Roh Allah karena bertolak belakang. 1 Korintus 2 ayat 8 sampai 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 8 sampai 12. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Lihat saudara, Roh Kudus sebagai sahabat. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa saudara? Supaya apa yang dikaruniakan Allah dalam diri kita, kita tahu itu berasal dari Allah. Tadi ayat 8, ya, tadi ayat 1 Korintus 2 ayat 8 dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi saudara, berbahagialah saudara dan saya, karena kita telah dipisahkan dari dunia, saudara. Roh Kudus tinggal dan diam sebagai sahabat kita setiap hari, mengenal keluhan kita dan mengetahui rancangan masa depan kita. Saudara harus bersyukur. Semua jemaat Permata maupun Ujung Menteng untuk tinggal tetap dalam Tuhan, melalui pimpinan Roh Kudus tentunya, saudara. Mari kenali peran Roh Kudus dalam diri saudara, bahwa Ia sebagai penolong, penghibur, penasehat, pengajar, dan sahabat kita. Dalam masa sulit, sakit, penyakit, maupun wabah, dan hambatan ekonomi adalah maupun hambatan-hambatan yang kita alami setiap saat di dalam rumah tangga kita, saudara harus percaya bahwa ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita semua, asal kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Saudara percaya, amin. Terpuji nama Tuhan. Demikian seri, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari seluruh jemaat yang ada di rumah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita menerima Roh Kudus sebagai sahabat kita, menerima Kudus sebagai penolong kita dan sebagai penasehat kita di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, bahwa Kau telah mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi umat-Mu. Hari ini kami memahami peran Roh Kudus sebagai penolong, penasehat, sebagai sahabat kami, sebagai penghibur kami. Ada masalah pergumulan di dalam rumah tangga kami, hubungan suami istri anak-anak, maupun hubungan sejawat kami di kantor, di lingkungan kami. Tuhan, curahkan kami pengertian. Ajar jemaat-Mu supaya mereka takut akan Engkau, peka terhadap teguran nasihat. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus sebagai sahabat menegur umat-Mu dengan baik, dengan lembut, sehingga kami tetap berjalan di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tuhan, kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu, terkhusus para pekerja, biar mereka tetap setia di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan. Mereka mendapatkan pengajaran dari Alkitab. Mereka membaca firman Tuhan sehingga mereka menjadi orang yang taat setia. Di saat-saat sekarang ada kesulitan, di wabah virus COVID-19, kami mohon Roh Kudus yang memberi kami kekuatan sehingga kami terhindar dari segala ketakutan, kecemasan maupun kekhawatiran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman di malam kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bagi kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat lain yang menyaksikan program ini, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kami minta Ibu David untuk membawakan doa syafaat bagi Tuhan saat ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan
Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau malam hari ini kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman itu Tuhan meneguhkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, bahkan memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan. Berkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pengurapan yang baru yang daripada-Mu turun atasnya, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman ini, agar melalui kebenaran firman ini Tuhan, mereka boleh tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan, melewati masa-masa sukar hari-hari yang harus kami lalui. Tetapi kami percaya satu hal, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ada kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ada pertolongan. Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Engkau menolong mereka melewati hari-hari mereka Tuhan, agar mereka terus mau berserah dan percaya kepada setiap rancangan-Mu yang indah dalam hidup jemaat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami boleh Bapa masih menikmati berkat-berkat-Mu, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, perlindungan yang daripada Tuhan ada bagi mereka. Terlebih dalam menghadapi masa sukar hari-hari ini, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pengharapan, Engkau yang memberikan perlindungan kepada setiap jemaat-Mu yang berseru, berdoa memanggil nama Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu ada bagi mereka Tuhan. Walau di luar sana Tuhan sedang digonjang-ganjingkan oleh sakit penyakit yang menular, biarlah kami boleh tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Walau 1000 rebah di kiri kami, 10.000 di sisi kanan kami, tetapi kami percaya kepada kuasa-Mu, bahwa setiap anak-anak-Mu ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada firman-Mu. Kami pegang janji firman Tuhan, walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, karena kami tahu Tuhan kami tidak akan takut bahaya, karena gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji kepada firman-Mu. Berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu tercurah dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang memberkati. Bahkan malam hari ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, secara khusus untuk Bapak Gembala kami Bapak. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami yang terkasih ke dalam tangan-Mu. Kalau hamba-Mu saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit, kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah oleh kuasa bilur darah-Mu Engkau menyembuhkan hamba-Mu. Kekuatan yang baru Tuhan berikan. Tuhan jamah seluruh bagian tubuhnya yang sakit, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan yang baru. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan pakai hamba-Mu boleh melayani jiwa-jiwa. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang yang membutuhkan. Kami menyerahkan hamba-Mu beserta keluarga ke dalam tangan-Mu. Kasih dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan ada senantiasa bagi hamba-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami yang kami kasihi ini. Ampuni Tuhan bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Biar belas kasih-Mu, kemurahan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Bapak pemimpin bangsa ini, dari pemimpin yang paling tinggi sampai pemimpin yang paling terendah sekalipun, di seluruh pelosok negeri, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Berkat-Mu Tuhan tercurah bagi mereka. Tuhan taruhkan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Setiap aparat pemerintahan yang duduk dalam pemerintah, Tuhan memberkati mereka, memberikan hati yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, melayani seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan belas kasih-Mu tercurah bagi bangsa ini. Biarlah kemurahan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang kudus itu untuk menghalaukan segala sakit penyakit yang ada. Terlebih hari-hari ini Tuhan, di mana seluruh umat-Mu, seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia
Kalau semua orang mengalami Tuhan kegentaran terhadap penyakit COVID-19 Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar tangan-Mu yang kudus itu yang menghalaukan sakit penyakit ini dari negeri kami, sehingga negeri kami boleh bangkit, negeri kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya kuasa-Mu, Engkau Tuhan Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian dosa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua ini boleh menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi doa yang menyenangkan hati-Mu, menjadi doa yang menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang sungguh sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan pada malam hari ini. Biar Tuhan yang selalu menyertai jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Bapak Ibu sekalian kita terima berkat dari Bapa di surga. Biar berkat dan sejahtera sukacita dari Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus, kita menerima sukacita mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.